Hari ini kita bahas pernyataan menggemparkan dari Kanselir Jerman Friedrich Merz. Ia tak hanya menyatakan dukungan penuh terhadap Ukraina, tapi juga menjanjikan bantuan teknologi rudal jarak jauh yang secara eksplisit bisa digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Langkah ini disebut Moskow sebagai provokasi langsung dan beresiko memicu eskalasi militer besar-besaran. Apakah ini awal dari babak baru dalam perang Rusia-Ukraina atau bahkan sinyal mendekatnya Perang Dunia Ketiga? Pekan ini, Friedrich Merz menyatakan secara terbuka bahwa Jerman akan membantu Ukraina memproduksi rudal jarak jauh. Tak main-main, dia menegaskan bahwa pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Berlin, bahkan menyebut bahwa Menteri Pertahanan Jerman akan menandatangani nota kesepahaman soal pengadaan sistem senjata ini. Apa artinya? Jerman secara de facto mendukung Ukraina menyerang wilayah Rusia. Sejauh ini belum ada konfirmasi bahwa Jerman akan mengirim rudal Taurus, rudal jelajah jarak jauh yang mampu menjangkau Moskow. Namun, berdasarkan laporan media Jerman Bild, isu pengiriman Taurus dianggap tabu di Berlin karena dikhawatirkan memicu eskalasi langsung dengan Rusia, membuat Jerman tampak sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perang. Namun, dengan kerjasama pengembangan rudal jarak jauh buatan Ukraina, artinya Kiev bisa saja segera memiliki kemampuan serang balik jauh ke dalam wilayah Rusia, tanpa lagi sepenuhnya bergantung pada pasokan dari NATO. Tak butuh waktu lama, Kremlin langsung bereaksi keras. Juru bicara Dmitry Peskov menyatakan, ia memperingatkan bahwa pencabutan batasan senjata jarak jauh bisa membuat Barat menjadi peserta langsung dalam konflik, dan ini bukan gertakan semata. Rusia melihat segala bantuan militer dengan jangkauan ofensif, terutama yang bisa mencapai wilayah domestiknya sebagai ancaman eksistensial. Bantuan militer memang sudah mengalir ke Ukraina sejak 2022. Tapi selama ini ada batas tak tertulis. NATO membantu tapi tidak memberikan senjata yang bisa menyerang wilayah Rusia secara langsung. Kini batas itu diabaikan. Dan pertanyaannya, apakah Rusia akan diam? Apakah Moskow akan menarget negara-negara penyokong Ukraina? Apakah ini akan mengubah status konflik lokal menjadi konflik internasional? Belum lagi, seperti dikatakan Peskov, Ukraina belum memiliki sistem penargetan akurat sendiri. Artinya, serangan rudal akan dibantu oleh intelijen Barat. Hal ini membuat Barat kian terlihat sebagai aktor aktif dalam perang. Yang lebih mengkhawatirkan, langkah ini datang di tengah upaya damai. Awal bulan ini, Rusia dan Ukraina melakukan perundingan langsung pertama dalam 3 tahun. Namun dengan langkah Berlin dan dukungan penuh terhadap senjata ofensif, Peskov menyebut bahwa dengan kata lain, peluang damai yang mulai terbuka kembali tertutup kabut mesiu. Satu hal jelas, perkembangan ini bukan sekedar urusan rudal. Ini adalah perubahan strategis besar dalam sikap Eropa terhadap perang Ukraina. Kita sedang menyaksikan perlahan-lahan bagaimana perang ini menjalar ke garis yang lebih berbahaya. Apakah ini akan menjadi titik balik konflik? Apakah serangan terhadap wilayah Rusia akan membenarkan respon langsung dari Moskow terhadap negara NATO?